Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kakak akan baca dan masing-masing anak-anak atau masing-masing dari adik-adik remaja bisa melihatnya di Alkitab masing-masing. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengendahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu dihindangkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, jadi cerita firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan yang sudah tadi kakak baca, dan adik-adik sudah mengikutinya di setiap Alkitab adik-adik masing-masing. Di sini kakak mau menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan judul belajar berkata jujur, tidak boleh berbohong. Kenapa kakak mesti mengatakan begitu? Karena kita lihat di sini bahwa pada saat persembahkan Kain tidak diinginkan oleh Tuhan, maka si Kain ini mulai merencanakan kejahatan untuk membunuh dan membinasakan adiknya Habel. Nah, ketika si Kain berhasil untuk membunuh Habel, maka darah Habel mulai berteriak kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Lalu si Kain ini menjawab, "Aku tidak tahu. Memangnya aku ini penjaga adikku." Si Kain ini mulai berkata, "Memangnya saya tahu kau, saya tahu kemana-mana saya ada jaga sade, atau kemana-mana saya jalan saya ada bajak dia kah, atau saya nih jadi pembantu untuk jaga sade kah, terada atau." Nah, tetapi karena di sini Tuhan tahu bahwa si Kain ini sudah membunuh adiknya karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Karena jadi di sini Kain sudah membinasakan nyawa adiknya si Habel. Nah, di sini kakak mau supaya setiap adik-adik mulailah belajar berkata jujur, tidak boleh berbohong, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu mengajarkan kita supaya jangan kita berbohong, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu, maha adil. Nah, dimanapun kita berada atau apapun yang kita kerjakan nih, entah itu yang baik atau yang buruk, Tuhan itu tahu perbuatan kita hari-hari. Kau kerja apa setiap hari, Tuhan tahu. Apa yang kau lakukan tiap hari, Tuhan tahu. Jadi di sini kakak mau supaya setiap adik-adik para remaja yang sudah menonton, apakan
mendengarkan cerita firman Tuhan ini atau membaca sama-sama firman Tuhan yang sudah tadi kakak baca, dan adik-adik sudah mengikutinya di setiap Alkitab adik-adik masing-masing. Kakak mau supaya kita sama-sama yuk belajar berkata jujur. Memang seringkali jujur itu membuat kita sedikit sakit sih, tapi dengan kejujuran maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ada satu contoh seperti gini. Ada seorang anak kecil, dia menginginkan baju Natal, sepatu Natal, barang-barang yang baru lah, karena ini kan untuk menyambut hari Natal. Tetapi selama ini dia tidak mempunyai uang, dana yang cukup untuk membeli baju Natal. Dia mulai merencanakan kejahatannya, yaitu mencuri uang dari mamanya. Dia suatu ketika mamanya sedang pergi, lalu dia mulai masuk perlahan, lalu membuka dompet mamanya, lalu membawa sebagian uang yang mamanya punya atau yang dimiliki oleh mamanya. Lalu ketika mamanya pulang dan mamanya mulai bertanya kepada dia, "Dek, apakah kamu melihat uang yang ada di dalam dompet?" Lalu adik ini mulai berkata bohong. Dia bilang ini, "Saya tidak tahu, memangnya Mama ada taruh dompet sama saya kan." Mama ada bilang, "Dek, tolong jaga mama punya dompet. Dek, tolong jaga mama punya kamar. Dek, tolong jaga mama punya tas." Kan selama mama jalan, mama tidak pernah berkata seperti gitu. Jadi mama buang uang, saya tertahu. Tetapi kenyataannya si adik ini sudah mencuri uang dari mamanya. Lalu dia mulai berkata berbohong. Nah, kebohongan yang kita lakukan, mungkin saat ini adik-adik sedang berkata bohong nih. Misalnya mungkin adik-adik berkata kebohongan kepada orang lain, maupun kepada saudara, kakak, adik, atau kepada orang tua. Mungkin adik-adik merasa tidak apa-apa, saya berbohong, sama mama tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu loh apa yang kita lakukan, baik buruk atau kejahatan yang kita rencanakan. Kita pikirkan aja tentang hal-hal yang buruk, Tuhan itu tahu. Mungkin adik-adik juga berpikir gini, terapa-apa, sekali-sekali aja saya berbohong. Nanti juga saya berdoa, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni kesalahan yang sudah saya lakukan. Pasti Tuhan ampuni, besok lagi saya kerjakan, saya berbohong lagi. Nah, semakin hari semakin kita berbohong kepada Tuhan atau kepada orang tua kita atau kepada saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita di kompleks. Nah, semakin hari kita mulai belajar berbohong, maka kebohongan itu akan menjadi darah daging dalam hidup kita. Dan dengan semakin hari kita berbohong, maka kita akan menempuh kehidupan yang kekal, yaitu kebinasaan. Kenapa? Karena apapun kejahatan yang kita lakukan, apapun kebohongan yang kita lakukan, Tuhan itu tahu, dan hasil dari kebohongan adalah kebinasaan dan dosa. Nah, untuk tidak berbuat dosa atau untuk tidak jatuh dalam kebohongan lagi, maka kakak mengajak kepada semua adik-adik bahwa yuk kita sama-sama belajar berkata jujur. Mungkin adik-adik merasa begini, sambil sama mama puang, atau seperti contoh yang kecil yang tadi kakak kasih contoh, adik terkasih kan membawa mamanya punya uang. Nanti dia mulai berkata gini, saya nih bawa sama mama uang, kalau saya jujur pasti sama mama pukul saya dengan kayu bakar, pasti saya dapat kejar dengan parang, pasti saya dapat kejar dengan sapu lidi, pasti saya dapat kejar dengan ini, itu, dan sebagainya. Nah, jadi mungkin ketika kita mulai jujur, mungkin sakit sih untuk kita rasakan. Tapi di sini kakak mau supaya yuk semua adik-adik mulai dari sekarang belajar untuk mengatakan kebenaran. Jangan berbohong, entah itu dalam hal kecil maupun hal yang terbesar. Yuk berkatalah dengan jujur. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu memberkati adik-adik semua yang sudah menonton video ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah online Kamis Ceria pada sore hari ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari ini kami sudah mengikuti ibadah online dengan baik. Kiranya Roh Kudus tuntun kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti tentang firman Tuhan yang sudah kami baca, bahkan sudah mendengarkan video dari setiap para pembina kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami. Biarlah Engkau memberkati kami dalam beberapa hari lagi kemudian Tuhan kami akan kembali dalam ibadah raya. Tuhan pertemukan kami dengan setiap pembina kami, bahkan setiap teman-teman kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah online kami Syria telah berakhir. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.